Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita mau menyimak video yang amat menarik. Video ini membahas Nicole, seorang mahasiswi asal Ceko. Dia sudah beberapa kali di Indonesia. Dia amat berani jalan-jalan sendiri di pelosok Indonesia dengan modal bisa berbahasa Indonesia. Yuk kita tonton saja guys. Sebelum belajar bahasa Indonesia, apa sih maksudnya ke Indonesia itu sebagai turis, apa sebagai pelajar? Ya, saya pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan paman saya. Waktu itu saya umur 20 tahun dan saya tidak begitu tahu, ya saya tahu Indonesia itu ada di mana ya, tapi saya sebenarnya tidak ada rencana datang ke sana. Saya hanya mau jalan-jalan berkeliling dunia. Tapi paman saya dia mau ke Pulau Sumba dan Flores dan dia bilang saya bisa ikut dia. Jadi saya senang, saya ikut dia untuk 1 bulan dan setelah 1 minggu di Sumba saya jatuh cinta dengan Indonesia. Wah, langsung ke Sumba. Biasanya kan orang Kiko tahunya Bali ya? Iya, kami juga pergi ke Bali dulu tapi kami hanya transit di sana. Ya, setelah itu ke Sumba dan saya kembali ke Ceko setelah 1 bulan dan saya merasa seperti saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan di sini. Saya sangat sedih, saya merasa seperti rindu dan kebetulan di sini di Charles University ada jurusan Indonesian Studies dan itu dibuka baru setelah 14 tahun. 14 tahun itu berarti tahun? Saya mulai kuliah di sana pada tahun 2011 kalau saya tidak salah. Ya, dan itu baru setelah 14 tahun itu dibuka lagi. Jadi ya, saya ambil kesempatan itu, saya mulai kuliah, saya mulai belajar bahasa Indonesia dan saya kembali ke Indonesia lagi pada tahun 2012. Jadi 2 tahun kemudian, waktu itu saya bekerja atau magang di Kedutaan Besar Ceko di Jakarta. Wah, ya. Menarik. Ya, selain itu juga ini udah beberapa kali ya Mbak Nicole ke Indonesia sebelum memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelum saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya hanya 1 kali ke Indonesia. Hanya 1 kali ke Indonesia langsung memutuskan untuk belajar karena saya kembali ke sini dan saya tahu saya pasti mau ke Indonesia lagi. Jadi saya mulai kuliah di sana. Pernah nggak sih belajar bahasa Indonesia di Indonesia? Iya, pernah. Saya kuliah di Universitas Udayana pada tahun 2013 sampai 14. Gimana jadi tuh bisa karena sampai ke Udayana? Karena saya ikut program Dharma Siswa dari KBRI. Langsung ikut pas dengar ada Dharma Siswa, Mbak tertarik langsung mendaftarkan diri. Kenapa bahasa Indonesia? Kenapa nggak budaya gitu? Karena menurut saya bisa belajar tentang budaya. Saya bisa belajar nanti kalau saya sudah ada di sana. Ya, dan sekarang saya sebenarnya sangat suka habiskan waktu dengan orang lokal. Kami hanya nongkrong di pinggir jalan. Waduh, nongkrong bahasanya udah gaul. Dan saya belajar dari mereka. Tapi kalau saya tidak bisa bahasa Indonesia itu susah ya. Iya, betul sekali. Menarik ya guys. Mbak Nicole juga punya channel sendiri. Namanya Nona Ceko. Dia memang amat mencintai Indonesia. Yuk kita lanjut ya. Jadi sampai tahun ini sudah berapa lama sih bolak-balik ke Indonesia? Sudah tak terhitung ya? Itu sangat susah, saya tidak tahu. Tapi sebenarnya pada tahun 2015 saya pindah ke Indonesia dan saya tinggal di sana sampai tahun 2019. Wah, ya, jadi saya kembali ke sini hanya karena saya mau kuliah lagi. Sekarang pengalaman apa aja sih selama di Indonesia? Mungkin yang menurut saya paling menarik itu saya sangat suka naik truk, numpang truk. Ya. Waduh, saya juga belum pernah sama ini. Karena dulu waktu saya masih kuliah di Indonesia, saya tidak punya uang. Kami dapat beasiswa, tapi beasiswa itu tidak cukup kalau kami mau jalan-jalan ya. Jadi saya berpikir kalau saya naik truk, saya tidak bayar. Jadi dan saya juga bisa belajar bahasa Indonesia, budaya semua. Dan itu menjadi hobi saya. Dan sekarang sampai saat ini saya sudah naik truk mungkin lebih dari 9.000 km. 9.000 km. Gimana caranya bisa sampai naik truk? Apakah harus pakai tangan begini berhenti atau? Tidak bisa.
Terus Ya gimana? kalau di sini biasanya kami begini ya, Iya, tapi orang di Indonesia mereka Gimana? tidak mengerti, mereka tidak tahu apa yang saya maksud dengan tanda iya. ini. Jadi mereka langsung menjawab juga seperti ini. Oke, kita mau berhenti Iya. malah jadi oke. Ini gimana caranya? Ya, yang paling Kamu memberhentikan truk? paling gampang itu kita langsung pergi ke pom bensin. Dan berbicara dengan sopir yang berhenti di sana, karena kalau sopir tahu bahwa saya bisa bahasa Indonesia, dia tidak malu, jadi dia pasti mau saya ikut. Tapi kalau saya hanya tunggu di pinggir jalan, pasti dia tidak mau berhenti karena dia berpikir, oh ini bule, dia pakai bahasa Inggris, saya tidak bisa bahasa Inggris, susah. Ya, Takut nggak sih? tidak. Tidak takut? Mungkin ya awalnya saya mungkin sedikit takut, tapi saya lebih takut di sini di Ceko. Lebih takut di Ceko Iya. pakai truk dibanding pakai truk di Indonesia. Iya. Wah, sangat menarik, saudara. Karena saya merasa dijaga kalau saya naik truk di Indonesia, karena sopir di Indonesia dia bertanggung jawab dan dia juga merasa bertanggung jawab. Dia tidak mau ada yang terjadi kepada saya, apalagi karena saya perempuan. Dan itu menurut saya luar biasa karena kadang-kadang mereka bahkan saya turun dari satu truk, saya perlu cari truk yang lain karena mungkin kami jalan seperti beda arah atau apa. Iya, iya. Dan sopir itu membantu saya cari truk yang lain. Jadi dia menunggu dengan saya, ya menemani baik saya. Ya. Itu truknya truk apa aja sih isinya? Maksudnya truk isinya semen, apa batu atau? Ya biasanya yang gede itu yang besar ya. Jadi ya yang semen atau saya pernah juga naik truk yang bawa sepeda motor atau yang bawa sapi Ada dari sapi? Kupang yang turun dari kapal di Surabaya dan dari Surabaya ke Jakarta karena Lebaran atau apa saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi ya karena itu jadi itu dibawa ke Jakarta. Ya. Kamu duduknya di depan apa di belakang sih? Di depan, biasanya di depan. Ya. Terus kamu ngobrol? Ya, karena saya mau mengobrol dan juga karena itu sebenarnya dilarang kalau kita duduk di dalam bak. Ya, karena itu berbahaya. Makanannya tuh makanan Indonesia tuh. Ada nggak makanan favorit? Rendang Rendang. dan soto Betawi. Dan ada soto Betawi. Kenapa rendang? Tidak tahu karena itu sangat enak. Tapi harus ada sambal hijau. Kalau tidak Harus ada sambal hijau. Kalau Iya. tidak sambal hijau tidak makan rendang. Saya tidak puas nanti. Itulah guys cuplikan kisah Mbak Nicole. Kadang tanpa kita sadari tanah air kita rupanya amat menarik bagi orang-orang asing. Makasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.